Perkenalkan, nama saya Katerina Rika. Saya mahasiswa semester 4 dari Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Bogor. Baik, di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan tugas 2, pemrograman berbasis web. Sebelumnya, di sini sudah ada soalnya. Untuk soalnya, kita diminta untuk membuat aplikasi web sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik 2 ini, kita berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tetapi melalui JS. File sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Di sini kita disuruh membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama itu halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Di sini kita disuruh bebas untuk menggunakan tabel, list, bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data filet. Di sini kita perlu menampilkan data stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data filet sebagai berikut. Di sini kita disuruh untuk membuat ada mata kuliah atau nama mata kuliahnya, ada kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, catatan, dan terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter, data sort. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke codingannya. Sebelumnya saya sudah membuat codingannya. Nah, di sini ada CSS, data CSS. Sini data bahan ajar, stok app.js, tracking app.js, indeks HTML-nya, stok HTML, dan tracking HTML. Nah, kita langsung masuk ke di sini ada kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, safety, catatan, HTML. Di sini juga ada filter dan sort-nya. Ini. Baik. Mungkin kita langsung masuk ke websitenya. Nah, di ini tampilan dashboardnya seperti ini. Kita langsung masuk ke stok bahan ajar. Nah, ini tampilan stok bahan ajar. Halaman ini berfungsi sebagai pusat data kelola stok bahan ajar. Kelola stok bahan ajar universitas terbuka dan menyediakan ringkasan statik, fitur pencarian atau filter, dan tampilan detail setiap isi stok. Untuk bagian atas ini, halaman ini menampilkan ringkasan visual status stok secara keseluruhan yang mempermudah pemantauan secepat kondisi inventarisnya. Dan di sini bagian filter pencarian, filter dan sortirnya. Bagian ini itu digunakan untuk memanipulasi tampilan data stok untuk menemukan atau menganalisis data tertentu. Nah, di sini untuk seperti di soal ya, terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Ini fitur untuk mengedit stok bahan ajar di sini. Untuk mengeditnya, edit bahan ajar, misalkan stoknya kita ubah menjadi 9. Nanti statusnya akan berubah. Nah, statusnya di sini menipis karena stok aman itu dia di atas 10. Nah, jika saya edit lagi,
stoknya ini menjadi kosong dan statusnya juga berubah menjadi kosong. Begitupun kalau saya ubah menjadi misalkan 20, nanti stoknya berubah menjadi aman. Nah, seperti itu. Dan berikutnya, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data. Sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen Studio Radio. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, UPBJJ, kategori mata kuliah. Nah, itu di sini. Ini untuk UT daerahnya semua UPBJJ, dan ini untuk kategori. Untuk kategori ini dia tidak bisa berjalan kecuali kita pilih dulu UPBJJ-nya. Misalkan kita pilih Jakarta, nah dia akan muncul dan bisa. Nah, di sini ada pilihannya semua kategori dan mata kuliah wajib. Jika kita tekan ini, nah dia akan berubah. Ini untuk stok, status stoknya di sini ada status aman, menipis, kosong. Nah, seperti ini. Ini untuk statusnya di sini ada aman, menipis. Baik. Jika kita ubah menjadi stok aman, nah tampilannya ini. Ini adalah data bahan ajar yang aman. Seperti itu. Jika kita kosong, berarti yang kosong itu tidak ada. Jadi di sini untuk judul urutannya. Ini dari yang rendah ke tinggi. Misalkan ini statusnya. Ini dari tinggi ke rendah. Nah, ini dari yang tinggi ke rendah diurutkan. Stoknya 28, ini 7. Dan harga, ini untuk urutan harganya dari yang rendah ke tinggi. Nah, untuk harga di sini kan untuk yang rendah itu ada 60, harganya 60.000 dan 65. Nah, ini begitu juga ini. Nah, ini dari tinggi ke rendah. Begitu. Selanjutnya di situ terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok dari jumlah safety stock dan jumlah stok 0 untuk menjadi daftar untuk meningkatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Oh, ini yang ini ya, safety stock. Untuk safety stoknya, jika kita edit misalkan, sini bisa juga kita ubah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, implementasi terdapat opini seperti misalkan kita memilih filter sort berdasarkan UT daerah baru akan muncul. Nah, itu yang ini tadi. Nah, yang ini ketika kita pilih semua UPBJJ, nah, kategorinya tidak bisa kita gunakan kecuali kita sudah merubah. Nah, kategorinya baru bisa nah, seperti itu. Nah, untuk kategori yang Surabaya, untuk UT daerah Surabaya, kategorinya ada praktikum. Dan bila yang Makassar misalkan, untuk kategorinya itu ada mata kuliah pilihan gitu. Selanjutnya itu menampilkan status dari stok bahan ajar. Memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks warna hijau apabila stok safety stock. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sini. Nah, kalau dia menipis untuk yang menipis itu dia stoknya kurang dari 10 ya. Begitupun safety stoknya. Semua.
semua bahan ajarnya. Selanjutnya memberikan status menipis, memberikan status kosong, sama ya seperti tadi. Dan terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter. Ini untuk menambahkan bahan ajar baru. Gitu. Misalkan kita tambahkan ya, ini dengan kategori praktikum deh. Artinya R3 jumlah stok misalkan kita pas-pasin 10. Kayaknya ini udah ada deh. Coba deh. PBJJ pasar harga 100.000. Di stoknya 15. Di sini catatan HTML-nya. Misalkan ajar. Itu tambahkan. Kita ubah bentuk kuliahnya. Ini apa ya? Oh, kodenya masih ada yang Nah, dia muncul di sini. Untuk kategorinya praktikum, PBJJ, Makassar, lokasi ini. Nah, jika set di stoknya edit bahan ajar baru, misalkan set jumlah stoknya kita ubah menjadi 20. Nah, itu berarti kalau datanya pas-pasan di 10 itu kalau dari 10 dia harus lebih dari 10 stok ternyata sedia, baru dia akan statusnya menjadi aman. Ini misalkan statusnya 5. Nah, dia akan menipis. Dia kalau di pas-pasan 10 juga dia akan statusnya itu menipis, kecuali udah lebih dari 10, misalnya 11 ke atas, itu dia akan merubah statusnya menjadi aman. Nah, di sini terdapat juga fitur reset. Nah, ketika kita mereset, semua akan kembali ke awal. Sini juga fitur untuk cari bahan ajar. Sekarang kita nyari biologi. Nah, untuk bahan ajar biologi akan muncul di sini. Selanjutnya, berikutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas sebelumnya, tetapi di sini kita perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah field yang perlu diisi. Nomor DO di mana tergenerate otomatis ya. Penomorannya terdiri dari DO, tahun bahan ajar, squid number. Nah, kita masuk ke tracking DO. Tampilannya seperti ini. Baik, untuk tracking DO-nya di sini. Nah, ini untuk data yang sudah terinput di codingan sebelumnya. Sini ada Rina Wulandari. Nah,
Sini kita buat menambah delivery order baru, dan ini untuk nomor DO-nya akan dibuat otomatis. Bisa kita misalkan saya masukkan NIM. Berhasil ya, dia akan muncul di sini. Nah, ini delivery order baru yang muncul di sini. Tuh, kategorinya itu ada nama NIM saya, seperti itu. Ini kan tugasnya, NIM-nya diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna, ekspedisi JNE dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJ list, paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data. Sudah sesuai yang seperti yang saya isi sebelumnya. Tanggal kirim, begitu, total harga, mungkin sekian untuk pengerjaan dan penjelasan untuk tugas pemrograman berbasis web. Untuk tugas 2 pemrograman berbasis web ini, jika ada kesalahan dalam pengerjaan mohon dikoreksi. Saya ucapkan terima kasih.